Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang artinya adalah suatu perbuatan yang busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dari arti kata tersebut, tindakan korupsi sangat keji dan merugikan orang lain, bangsa dan negara. Oleh karena itu, digaungkanlah, dipiralkanlah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu, pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990, Junto Undang-Undang Nomor 1, jenis-jenis korupsi dibagi 3. Yang pertama, korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Kedua, melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Dan yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Namun, pada intinya, jenis korupsi itu merupakan semua tindakan ketidakjujuran berkenaan dengan masalah keuangan atau penyelewengan kewenangan. Untuk itu, langkah nyata pemerintah melalui aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui tindakan yang pertama, preemotif. Tujuan untuk menghilangkan faktor niat untuk melakukan tindak korupsi dengan memberikan ceramah-ceramah, memberikan informasi atau pengaduan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui dengan pasti indikasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, preventif. Tujuannya untuk menghilangkan kesempatan melakukan tindak korupsi dengan menerima setiap bentuk pengaduan atau laporan baik dari pemerintah maupun swasta tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilakukan tindak penyelidikan dan klarifikasi. Dan yang ketiga, represif, yang bertujuan untuk penegakan hukum dengan melakukan tindak penegakan hukum berupa penyelidikan dan penanganan secara hukum terhadap laporan yang ada. Korupsi merupakan kejahatan sistem dan dalam praktiknya tidak dapat dilakukan sendiri. Untuk itu, perlu dicegah sejak dini dengan cara mengenalkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi kepada anak-anak atau siswa sebagai generasi muda penerus bangsa. Adapun nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip dari anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran,
kebijakan dan kontrol kebijakan. Nilai dan prinsip anti korupsi inilah harus diperkenalkan, ditanamkan dalam diri siswa atau anak-anak sejak dari dini, sehingga akan menjadi kontrol bagi dirinya untuk tidak melakukan tindakan korupsi apapun bentuknya dan sekecil apapun bentuknya dari tindakan korupsi.